Suasana pembelajaran tatap muka PTM di Sekolah SMP Negeri 33 Semarang tampak hidup. Lama dijemukan dengan sistem pembelajaran daring, siswa-siswi kelas 7 SMP setempat kembali interaktif dengan pembelajaran secara langsung. Hal tersebut diakui Kepala Sekolah SMP Negeri 33 Semarang, Didik Teguh Prihanto. Ia menyebut selama pembelajaran daring, siswa cenderung represif, yang artinya siswa hanya menerima apa yang dipaparkan oleh guru melalui gawainya. Namun, kini guru mampu mengembalikan kemampuan aktifnya dalam berbicara melalui uji coba PTM tahap kedua. Dalam kesempatan ini, guru memberi kesempatan siswa didik untuk bercerita, berpendapat, hingga berbagi pengalaman. Semangat belajar, disiplin waktu yang sempat hilang selama 1 tahun hanya daring, ini harus dibangun. Jadi yang semula selama daring anak hanya menerima, ini harus mulai diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bertanya, berbicara begitu. Kemudian ruang kelas yang digunakan kelas 7A itu 1 sampai 16 di 7A, nah yang absen 17 sampai 32 di kelas 8A. Dan partisipasi orang tua paguyuban sangat luar biasa kemarin. Selama 2 hari Sabtu dan Minggu, paguyuban orang tua dan komite itu ada kegiatan tilik sekolah untuk mendukung pembelajaran tatap muka. Mereka membersihkan ruangan kelas, memberi tanda-tanda masuk yang di area kelas, kemudian juga menyumbang 2 tempat cuci tangan. Sejauh ini PTM tahap kedua berjalan sukses, meski hanya 2 jam belajar dengan 4 mata pelajaran yang diberikan dengan diselingi edukasi protokol kesehatan. Nampak penerapan protokol kesehatan betul-betul diterapkan di SMP Negeri 33 Semarang. Untuk menjamin social distancing, kelas hanya diisi oleh 16 siswa saja. Hand sanitizer, cek suhu, termogan tidak luput disediakan oleh pihak sekolah. Syarat yaitu 1 kelas hanya 16 siswa, berjaga jarak, kemudian sebelumnya disemprot oleh disinfektan, disediakan juga tempat hand sanitizer, kemudian penyemprotan yang alat kecil itu, kemudian tempat cuci tangan ada di beberapa tempat, termasuk di tempat gerbang masuk, termogan yang masih lama itu ada 5, kemudian kami melengkapi dengan termogan yang secara digital yang pakai tangan jarak jauh itu, pakai dahi ya jarak jauh, tangan ya. Kemudian guru yang mengajar bagaimana untuk pembelajarnya seperti yang sudah saya tulis, ada 1 sampai 9 itu. Kemudian dalam 1 hari selama uji coba anak masuk selama 2 jam 8 sampai jam 10 dengan 4 mata pelajaran masing-masing 30 menit. Kemudian tak hanya SMP Negeri 33 Semarang, setidaknya sebanyak 87 sekolah negeri dan swasta melakukan uji coba pembelajaran tatap muka PTM tahap 2 yang digelar sejak 26 April sampai dengan 7 Mei nanti. Hal ini dilakukan setelah uji coba PTM tahap pertama yang digelar di 2 SMP Negeri dan 2 SD Negeri dinilai berhasil. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Gunawan Sabtogiri menyebut pada tahap kedua ini protokol kesehatan dilakukan secara lebih ketat. Dalam 1 hari maksimal hanya dilakukan 100 orang saja setiap sekolah. Mulai tanggal 26 April, setiap kecamatan ada, entah itu SD maupun SMP. Dan juga kita akan libatkan juga mungkin sebagian dari swasta. Sambil kita evaluasi, guru dan tandingnya sudah berapa persen yang sudah divaksin. Kalau negeri kan sudah hampir rata-rata semua, jadi ya langsung kita usulkan. Nah ini nanti kita turun ke Pak Wali Kota. Penerapan protokol kesehatan memang menjadi kunci suksesnya pembelajaran langsung di tengah pandemi. Bagaimana tidak, sebelumnya salah satu SMP negeri digegerkan dengan temuan guru dan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Wali Kota Semarang Hendra Prihadi pun telah membenarkan tentang kasus positif di salah satu SMP negeri tersebut. Namun setelah dilakukan penelusuran adanya kasus tersebut bukan karena adanya PTM, tetapi sudah ada sebelum PTM tahap 2 dimulai.
Hendra Prihadi mengatakan bahwa uji coba PTM tahap pertama dinilai berjalan dengan baik. Ia pun berpesan agar semua sekolah yang mengikuti PTM tahap 2 ini tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Menurutnya, pada uji coba PTM, Pemkot tidak mengejar target siswa yang masuk PTM, namun yang terpenting adalah pembelajaran dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Konon katanya ada beberapa guru dan siswa yang COVID gitu kan, tapi setelah kita cek, itu ketahuannya pada saat mereka masuk hari pertama. Jadi waktu masuk hari pertama kan dilakukan rapid antigen ya Pak Akam ya. Nah, kemudian ada satu guru, beberapa siswa itu positif. Jadi bukan tertular pada saat PTM, tapi mereka dari rumahnya, dari keluarganya itu sudah tertular dulu. Jadi artinya sampai hari ini PTM-nya masih tetap oke, masih bisa kita jalankan ya. Hingga kini, evaluasi PTM tahap kedua selalu digelar seusai kelas berakhir. Di akhir pekan, hasil akan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan untuk melihat perkembangannya. Diharapkan dengan PTM ini, kegiatan belajar mengajar dapat berhasil sebagai hadiah dari peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh tepat pada 2 Mei kemarin. Demikian berita mendalam edisi hari ini. Saya Tika Budiman undur diri, sampai jumpa.